Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video ini akan membahas tentang getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Di mana video ini merupakan bagian yang kedua. Untuk bagian pertama sudah membahas tentang getaran. Materi ini dipelajari antara lain oleh siswa kelas 8. Untuk video ini membahas tentang cara menghitung getaran ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk video pertama itu sudah membahas tentang apa yang dimaksud dengan getaran. Kemudian untuk yang video yang kedua ini adalah lanjutannya yang video pertama ya, cara menghitung getaran. Saya tekankan lagi, apa sih yang dimaksud dengan getaran? Ini contoh getaran pada gempa bumi ya. Gempa bumi ini adalah merupakan salah satu contoh dari getaran. Nah, getaran itu kalau melihat dari contoh animasi getaran pada gempa bumi, getaran adalah gerakan bolak-balik secara periodik yang melalui titik setimbang atau kesetimbangan, atau gerakan bolak-balik secara periodik yang di sekitar setimbang atau kesetimbangan. Bisa juga terjadi pada bandul sederhana dan pegas yang diberi beban. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Untuk cara menghitung getaran itu bisa kita menghitung melalui getaran yang terjadi pada bandul sederhana atau pegas yang diberi beban. Nah, saya ingatkan juga ya, apa yang dimaksud dengan titik setimbang? Titik setimbang itu nampak saat benda belum bergerak ya, beban belum digerakkan. Itu contoh pada posisi O, misalkan posisi O itu adalah ini benda di titik setimbang atau pada titik kesetimbangan. Tapi kalau misalkan benda itu saya kesampingkan ke kanan misalnya ya, nah berarti saat tali ditarik ke samping, ini namanya disimpangkan. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Misalkan ini ya, ada bandul, kita tarik mulai dari titik A, misalkan dari titik A maka akan menuju ke titik B, kemudian menuju ke titik C, menuju ke titik B, menuju ke titik A. Ini disebut satu getaran. Jadi gerakan satu getaran itu bisa diartikan dari titik asal kembali ke titik asal. Saya ulang, misalkan dari titik A. Perhatikan titik A itu mulai dari sebelah kiri, kemudian ke titik B, kemudian ke titik C, kembali ke titik B, kemudian ke titik A. Itu satu getaran. Bisa saya buatkan rangkuman di sini. Jadi kalau satu getaran berarti kalau dimulai dari A ya, dari A misalkan dari titik kesetimbangan ditarik ke samping kiri. Jadi misalkan ke samping kiri kita beri A, titik kesetimbangan B, samping kanan itu C, maka kalau satu getaran berarti kalau dimulai dari titik A, berarti dari A ke B, ke C, ke B, dan ke A, itu satu getaran. Nah, kalau seperempat getaran itu bisa AB atau BC, ini seperempat getaran. Nah, yang setengah getaran berarti A ke B ke C atau C B A, ini setengah getaran. Kalau 3/4 getaran berarti A B C B, ini 3/4 getaran. Kalau dijadikan satu getaran berarti dilanjut ke A. Jadi satu getaran, saya tekankan di sini, adalah gerakan dari titik asal kembali ke titik asal. Nah, misalkan dimulai dari titik B, satu getarannya bagaimana? Berarti dari B ke C ke B ke
A ke B, itu satu getaran. Misalkan dimulai dari titik C, berarti dari C ke B ke A ke B ke C, ini satu getaran itu ya. Nah sekarang kita coba menghitung dengan getaran pada pegas yang diberi beban. Kita dari awal ini A, dari A tarik ke bawah, berarti A ke B ini adalah seperempat getaran. Kemudian menuju ke A lagi, jadi ke A ke B ke A, ini setengah getaran. Kemudian dilepaskan ya, dari misalkan dari A, bandul pegas yang ada bebannya ini ditarik ke bawah, kemudian dilepas, maka akan terjadi gerakan dari A ke B ke A ke C ke A, ini adalah satu getaran. Nah yang seperempat getaran yang bagaimana? Berarti yang seperempat getaran adalah dari A ke B. Yang setengah getaran bagaimana? A B A. 3/4 bagaimana? A B A C. Satu getaran A B A C A. Ya, itu untuk menghitung jumlah getaran pada pegas apabila diberi beban. Sekarang kita latihan soal. Misalkan ada bandulan sederhana diayun mulai dari titik O. Mana satu getaran, ya skematis satu getaran yang bagaimana, apa yang dimaksud dengan getaran penuh atau satu getaran, mana yang skema setengah getaran, mana yang 3/4 getaran, dan mana yang seperempat getaran. Kita mulai dari satu getaran. Kalau diayun mulai dari titik O, oke, satu getaran dimulai dari titik O, berarti dari sini ya. Kita lihat anak panahnya. O ini menuju ke A, berarti O A O B O, itu satu getaran. Apa yang dimaksud dengan satu getaran? Ya, dari gerakan dari titik awal kembali ke titik awal, itu yang dimaksud dengan satu getaran. Mana yang setengah getaran? Kalau dimulai dari titik O, O A O, ya, itu setengah getaran. Mana yang 3/4 getaran? 3/4 getaran tinggal meneruskan O A O B. Nah itu ya, seperempat getaran ya, berarti O A saja seperempat getaran, atau dari O ke B itu seperempat getaran. Oke ya, itu tentang bagaimana cara menghitung getaran. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.